Pernahkah kalian merasa heran mengapa orang kaya justru kian memperbanyak kekayaannya, sementara kalian yang bekerja keras setiap hari rasanya stagnan? Kuncinya bukan semata pada modal besar, tetapi pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka jalankan secara konsisten, yang meski tampak sepele, memiliki dampak luar biasa. Banyak orang meremehkan detail sehari-hari, padahal di sanalah efek domino bermula. Bayangkan saja, membaca 5 halaman buku setiap hari tampak sederhana, tetapi dalam sebulan kalian akan menyelesaikan 150 halaman. Dalam 3 bulan, 2 atau 3 buku dapat selesai. Sumber insight, ide bisnis, hingga pola pikir baru yang membantu kalian mengambil keputusan penting. Demikian pula mencatat pengeluaran harian, cukup di aplikasi catatan ponsel. Cukup sederhana untuk memicu kesadaran, mengapa saya menghabiskan 35.000 untuk kopi setiap hari. Kesadaran inilah yang menjadi domino pertama, memicu perubahan kebiasaan, lalu mengokohkan pengelolaan keuangan kalian. Perhatikan pula orang-orang sukses. Mereka jarang mengambil keputusan secara impulsif karena terbiasa merefleksikan tindakan. Cukup luangkan 5 menit sebelum tidur untuk mengevaluasi setiap keputusan. Betapa kecil atau tidak pentingnya tampak, hingga otak terlatih secara otomatis melakukan evaluasi. Seiring waktu, kemampuan mengambil keputusan menjadi tajam. Selain itu, kebiasaan bangun 30 menit lebih pagi dari biasanya membuka waktu untuk membaca, menulis jurnal, berolahraga ringan, atau merencanakan hari. Dengan memulai lebih tenang, kalian pun menjadi lebih sabar dan tidak reaktif sepanjang hari. Domino berikutnya pun berjalan. Keberhasilan menjalankan satu kebiasaan kecil, seperti menunda menekan tombol snooze atau menahan diri membuka media sosial begitu bangun, mengirim sinyal ke otak, saya mampu mengendalikan diri. Dari sini, kepercayaan diri terbangun, memicu berani mengambil tantangan lebih besar. Tantangannya memang karena hasilnya tidak langsung terlihat besar, sehingga banyak orang menyerah di tengah jalan. Padahal efeknya eksponensial. Perlahan grafiknya datar, lalu tiba-tiba naik curam seperti pertumbuhan startup sukses. Sebagai contoh nyata, menulis 1 paragraf per hari selama 100 hari dapat menghasilkan buku, atau 100 video atau 100 caption edukatif untuk bisnis kalian. Menunggu mood, waktu luang, atau ide jenius hanya akan menunda langkah pertama. Kalian tak perlu sempurna setiap hari, cukup konsisten dalam frekuensi. Prinsip ini sejalan dengan James Clear dalam Atomic Habit. Bukan 100%, tetapi cukup sering hingga kebiasaan melekat pada identitas kalian. Sekali 2 kali terlewati bukan masalah, asalkan kalian kembali ke jalur sesegera mungkin. Dengan demikian, kebiasaan kecil yang konsisten akan menuntun kalian pada kemajuan besar, dan mungkin kekayaan yang semakin bertambah. Intinya, efek domino dari kebiasaan kecil itu benar-benar nyata. Mungkin tidak langsung membuat kalian kaya dalam semalam, tetapi kebiasaan tersebut akan membentuk versi diri kalian yang jauh lebih kuat dalam 6 bulan ke depan. Hal ini jauh lebih bernilai dibandingkan menunggu motivasi datang sambil menghabiskan 3 jam setiap malam untuk scrolling TikTok. Jika kalian ingin memulai perubahan, lakukan satu hal kecil terlebih dahulu. Bangun 10 menit lebih pagi, menuliskan 3 kalimat sebelum tidur,
atau minum air putih sebelum mengkonsumsi kopi. Begitu domino pertama jatuh, kalian akan menyaksikan bagaimana domino-domino besar berikutnya ikut tumbang. Perbedaan paling mencolok antara orang biasa dengan orang kaya bukan terletak pada jumlah uang yang mereka miliki, melainkan pada cara mereka memandang segala sesuatu. Bagi kebanyakan orang, uang hanya digunakan untuk berbelanja. Namun bagi orang kaya, uang merupakan aset. Meskipun aset tidak selalu berarti rumah, tanah, saham, atau emas. Aset bisa berupa apa saja yang memiliki potensi meningkatkan nilai hidup kalian, baik secara langsung maupun jangka panjang. Mindset semacam ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas, bukan impulsif. Sebagai contoh, ketika mendapat bonus gaji, orang biasa mungkin berpikir, "Wah, saya bisa membeli gadget baru atau berlibur ke Bali." Orang kaya akan bertanya, kemana saya akan menempatkan uang ini agar dapat berputar kembali ke saya? Mungkin dengan membeli saham, memulai usaha kecil, berinvestasi pada keterampilan baru, bahkan melihat alat elektronik sehari-hari sebagai sarana membangun personal brand, membuat konten, berjualan online, atau memperluas jaringan. Sama-sama menggunakan gadget, tetapi hasilnya berbeda karena cara penggunaannya berbeda. Waktu juga dipandang sebagai aset. Orang kaya menilai setiap jam yang mereka miliki, apakah setiap menit digunakan untuk hal yang memberikan pengembalian nilai. Mereka akan mendelegasikan tugas yang melelahkan namun tidak penting, karena waktu mereka terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak produktif. Kalian pun dapat melatih pola pikir ini dengan bertanya pada diri sendiri sebelum menghabiskan waktu atau uang. Apakah keputusan ini akan memberikan nilai jangka panjang? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan kembali. Jika iya, lanjutkan. Aset utama sesungguhnya adalah diri kalian sendiri. Keterampilan, reputasi, pengalaman, dan mentalitas. Orang kaya berinvestasi pada diri sendiri, tidak hanya dengan mengikuti kursus, tetapi juga menjaga kesehatan, cukup tidur dan pola makan seimbang, karena mereka tahu bahwa jika kondisi fisik dan mental mereka terganggu, aset lain menjadi sia-sia. Dengan memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, kalian dapat mulai menyusun fondasi yang kuat untuk melatih kemajuan berkelanjutan. Banyak orang menganggap barang mewah sebagai aset, padahal seringkali justru menjadi liabilitas karena menyedot uang, bukan menghasilkan. Mobil mewah, jam bermerek, atau pakaian high-beast hanya bisa menjadi aset jika kalian memanfaatkannya untuk membangun merek, menarik klien, atau memperkuat positioning. Jika sekedar pamer, maka itu hanya liabilitas, bukan aset. Lebih menarik lagi, banyak orang kaya membangun aset digital. Misalnya, akun Instagram berisi konten edukasi yang dikembangkan dari nol hingga memiliki pengikut yang kemudian menjadi pasar dan pada akhirnya pelanggan, atau membuat e-book, video YouTube, dan kursus online. Semua itu bisa menjadi sumber pendapatan otomatis, bahkan ketika kalian sedang tidur. Sebenarnya, cara pandang semuanya adalah aset, tidak eksklusif bagi orang kaya. Sebaliknya, pola pikir inilah yang membuat mereka berhasil, dan kalian dapat mulai menerapkannya sekarang juga. Cukup ajukan satu pertanyaan: apakah hal ini akan memberikan nilai balik dalam bentuk uang, ilmu, atau koneksi dalam jangka panjang?
Jika jawabannya iya, maka itu adalah aset. Jika tidak, pertimbangkan kembali. Kalian tidak perlu langsung memiliki saham, properti, atau bisnis besar. Mulailah dengan menulis satu konten bermanfaat setiap hari, belajar keterampilan baru 1 jam per minggu, atau membangun jaringan secara perlahan. Seiring waktu, semua itu menjadi aset yang kuat dan membedakan kalian dari orang lain. Kesuksesan seringkali bukan semata hasil kecerdasan, kerja keras, atau modal besar, melainkan karena siapa yang kalian kenal dan bagaimana cara kalian memelihara relasi tersebut. Hubungan penting seringkali bermula dari hal-hal kecil, bukan dari pertemuan formal atau pitch deck, melainkan dari obrolan santai, pesan singkat, atau ucapan terima kasih yang tulus. Kalian mungkin pernah mengalami situasi di mana seorang teman lama yang dulu membantu sedikit, kemudian memberi kesempatan kerja, referensi klien, atau bahkan menjadi mitra bisnis hanya karena kalian tetap menjaga hubungan itu. Orang yang memahami nilai relasi memiliki kebiasaan kecil dan rutin, seperti menyempatkan waktu setiap minggu untuk menghubungi 1 atau 2 teman lama. Tidak perlu panjang, cukup "Saya lihat kamu baru lulus S2, selamat ya." Atau "Saya membaca artikel ini dan langsung teringat kamu, saya ingin membagikannya." Hal sederhana tetapi efeknya luar biasa, karena manusia pada dasarnya ingin dihargai dan diingat. Ketika kalian menjadi orang yang meluangkan waktu untuk menunjukkan ketulusan, kalian akan diingat bukan hanya sebagai teman baik, tetapi juga sebagai sosok terpercaya. Percayalah, dunia ini berjalan atas dasar kepercayaan. Banyak proyek, pekerjaan, atau peluang tidak hanya ditentukan oleh CV atau keterampilan, melainkan oleh keyakinan bahwa seseorang dapat diandalkan. Orang-orang sukses memahami hal ini dengan baik. Mereka menyadari bahwa aset sosial seringkali jauh lebih berharga daripada uang di rekening. Dengan relasi yang solid, kalian mendapatkan akses ke peluang yang tidak dimiliki semua orang. Untuk membangun jaringan ini, kalian tidak perlu menjadi ekstrovert atau berstatus penting. Cukup konsisten menunjukkan perhatian kecil, ucapkan selamat ulang tahun lebih dulu, ingat nama anak teman, beri apresiasi tanpa diminta, atau buat orang lain merasa dihargai dan didengar. Tidak semua orang mampu melakukan hal ini, dan justru karena itulah kalian akan dikenang. Menjaga relasi juga berarti tidak memanfaatkan orang semata-mata untuk kepentingan diri. Bangun relasi terlebih dahulu, kemudian transaksi. Selain itu, peka terhadap situasi, tahu kapan harus mundur, kapan tidak mengganggu, dan memberi ruang saat diperlukan. Ketika kalian mampu bersikap demikian tanpa tersinggung, kalian menunjukkan kedewasaan, dan orang lain akan semakin menghargai kalian. Satu pesan tulus di DM, satu chat ringan, atau satu perhatian kecil dapat membuka banyak pintu besar. Dunia ini sempit, dan orang akan mengingat siapa yang membuat mereka merasa diperhatikan. Kalian tidak perlu menjadi terkenal, cukup tulus dan konsisten dalam menjaga hubungan melalui cara sederhana. Di era di mana banyak orang sibuk mengkonsumsi konten edukatif, scroll TikTok, menonton video motivasi, mendengarkan podcast, atau membaca karusel Instagram, mengapa banyak orang yang tetap stagnan? Karena kebanyakan hanya melakukan konsumsi pasif, bukan belajar aktif. Konsumsi pasif berarti hanya mendengar, membaca,
atau menonton tanpa melakukan apapun setelahnya. Sebaliknya, belajar aktif melibatkan keterlibatan, berpikir, mencoba, mempraktikkan, mencatat, dan mengulang, sehingga efeknya jauh lebih mendalam. Contohnya, menonton video YouTube tentang produktivitas lalu berpindah ke video lain tanpa mencoba satupun teknik, itulah konsumsi pasif. Belajar aktif berarti menonton satu video, menghentikan putar sejenak untuk mencatat poin penting, kemudian bertanya pada diri sendiri, bisakah saya mencoba hal ini hari ini? Jika bisa, jalankan. Jika gagal, evaluasi dan ulangi. Itulah yang disebut bekerja bersama ilmu, bukan sekedar menyerapnya. Konsumsi pasif memang menyenangkan. Otak merasa telah melakukan sesuatu, padahal belum ada perubahan nyata. Ibarat menonton orang pergi ke gym setiap hari sambil menikmati keripik. Seru, tetapi tidak membuat tubuh menjadi lebih bugar. Belajar aktif mungkin membosankan atau menantang, tetapi hasilnya nyata karena kalian terlibat penuh dalam proses. Kalian tidak hanya tahu, tetapi memahami. Dan pemahaman itu hanya muncul saat kalian benar-benar berada di lapangan. Apakah itu membaca buku bisnis, mengikuti tutorial desain atau coding, atau mendengarkan podcast, semua dapat diubah menjadi belajar aktif. Setelah membaca satu ide dari buku, terapkan pada usaha kecil kalian. Buka laptop dan ikuti tutorial langkah demi langkah. Catat insight dari podcast, diskusikan bersama teman, atau buat konten versi kalian sendiri. Dengan demikian, kalian tidak hanya menyerap tetapi juga mengolah dan menjadikan ilmu itu milik kalian. Semakin aktif kalian dalam belajar, semakin terasa sulit prosesnya, dan itu justru pertanda baik. Jika belajar selalu terasa mudah, bisa jadi kalian hanya melewatinya tanpa memahami. Belajar yang sesungguhnya melibatkan tantangan, kegagalan, dan pengulangan hingga pemahaman muncul. Kalian tidak harus langsung mahir. Setiap usaha belajar aktif ibarat menaiki satu anak tangga secara perlahan, namun pasti. Sebaliknya, konsumsi pasif seperti menggulir ratusan video hanya membuat kalian tetap di tempat. Mulai sekarang, setiap kali kalian mengkonsumsi video, buku, podcast, atau postingan, tanyakan pada diri sendiri, dari semua ini, apa satu hal yang dapat saya lakukan hari ini? Jika kalian dapat menjawab dan melaksanakannya, itulah belajar aktif. Kalian telah melangkah tanpa menunggu pemahaman sempurna terlebih dahulu. Belajar aktif adalah proses memahami sambil menjalani, menulis sambil belajar menulis, berdagang sambil belajar berdagang, membuat video sambil belajar produksi. Tidak ada yang menanti kesempurnaan sebelum memulai. Pernahkah kalian mengalami dilema, memiliki sedikit uang lebih dan bingung apakah harus membeli sepatu idaman atau menabung untuk investasi? Disitulah ujian kedewasaan terletak. Mampukah kalian menunda kenikmatan saat ini demi hasil yang lebih besar di masa depan? Menunda kesenangan tidak mudah karena otak kita secara alami menginginkan kepuasan instan. Sementara era digital memudahkan segala sesuatu dengan sekali klik. Karena kemampuan menunda semakin langka, mereka yang mampu mengendalikannya biasanya mencapai hasil luar biasa. Eksperimen marshmallow test menunjukkan bahwa anak-anak yang menunggu memperoleh 2 marshmallow, alih-alih segera memakan satu, memiliki prestasi akademik, stabilitas emosional, dan kondisi finansial lebih baik di masa dewasa.
Dari eksperimen ini, kita belajar bahwa kemampuan menunda nikmat dapat dilatih melalui kesadaran, disiplin, dan tujuan yang jelas. Tanpa visi jangka panjang, godaan kecil seperti membeli boba setiap hari atau menggulir TikTok selama berjam-jam akan sulit dihindari. Namun, dengan alasan kuat, keputusan kalian pun berubah. Seandainya mimpi kalian adalah memiliki usaha sendiri, maka Rp500.000 untuk nongkrong dapat ditahan, dikumpulkan, dan diubah menjadi modal kecil. Pendekatan ini bukan berarti hidup serba hemat tanpa kenikmatan, melainkan tentang memahami prioritas. Tahu kapan saatnya bersenang-senang dan kapan saatnya menahan diri. Kalian boleh membeli barang mahal, menikmati waktu, atau membeli penghargaan pada diri, asalkan semua itu melalui proses kemenangan atau godaan diri sendiri. Kebiasaan instanlah yang berbahaya. Jika selalu mengutamakan kepuasan segera, kalian tidak akan pernah mencapai tujuan besar. Tidak pernah menabung cukup, tidak dapat fokus jangka panjang, dan tidak mampu membangun fondasi yang solid. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Menunda kenikmatan tidak hanya dalam skala besar. Hal kecil seperti menahan diri dari scrolling sebelum tidur untuk tidur lebih awal dan bangun dengan fokus lebih tinggi, atau menunda membeli barang diskonan untuk mengalokasikan dana ke hal penting, memiliki efek domino besar. Menunda balas pesan emosional selama 10 menit, menahan diri dari jajan luar selama seminggu, atau membeli jeda 3 hari sebelum membeli barang yang diinginkan, semuanya merupakan latihan mental. Setiap kali kalian berhasil menahan satu godaan kecil, kalian menabung kepercayaan pada diri sendiri, membuktikan bahwa kalian mampu mengendalikan hidup, bukan dikendalikan oleh keinginan. Akhirnya, hidup adalah soal menukar antara kenikmatan saat ini dan hasil yang lebih besar di masa depan. Keduanya tidak salah, tetapi memiliki harga masing-masing. Membayar sekarang untuk memanen nanti, atau menikmati sekarang dan membayar lebih mahal kemudian. Pilihan ada di tangan kalian, dan setiap hari memberi kesempatan untuk memilih ulang. Meski tidak harus sempurna, jika kalian berhasil menang sedikit demi sedikit, hasilnya akan mengejutkan dalam 1, 3, atau 5 tahun mendatang. Orang kaya tidak tiba-tiba menjadi kaya. Mereka membentuk kebiasaan kecil yang mengarahkan hidup ke haluan besar. Kabar baiknya, kalian pun dapat memulainya dari hal kecil mulai hari ini. Karena keputusan kecil yang diambil setiap harilah yang menentukan posisi kalian 5 tahun ke depan. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys.
Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.